Halo, selamat pagi semua. Ini saya kembali login ke ssnbackend.co.id. Jam 3:30 lewat ya. Karena kemarin saya coba login kemarin sore, sebelum login kembali untuk mengakhiri berkas. Karena dokumennya saya sudah upload semua, saya ingin memastikan kalau dokumen yang saya upload itu sudah benar semua. Dan untuk pengisian daerahnya juga sudah selesai. Untuk pengisian daerah sendiri itu saya terjadi 2 hari yang lalu. Tapi kemarin saya ingin mengakhiri uh, penguploadan dokumennya, tapi sinyalnya sangat lemot karena saya yakin mungkin banyak orang yang sudah menggunakan. Baik, untuk login tadi tidak terlalu lama, beberapa detik saja dia langsung masuk, dan semoga untuk mengecek semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya baik-baik saja. Oke, ini kita lihat untuk fotonya. Jelas fotonya ini. Untuk nomor induknya yang di atas, biodata nomor induknya ini sudah bisa dirubah. Untuk nama ini dirubah dan katanya akan dijadikan acuan paling utama untuk penetapan NIP. Dan ini saya sudah rubah sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Sedangkan nama yang ada di KTP juga saya sudah, secara berkasnya saya sudah rubah kemarin di Capil. Ini nama belakang sudah, ini tempat tanggal lahir sesuai KTP, tempat tanggal lahir ini sesuai KTP sudah bisa dirubah. Ini Kabupaten Ikeo sudah saya pilih. Oh ya, data ini adalah nama istri saya, bukan nama saya, nama istri saya, dan saya yang mengerjakannya. Jenis kelamin wanita, menikah, kami sudah menikah, Katolik semua. Nomor ponselnya sekian. Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikanita, lain-lainnya karena kelurahannya atau desanya tidak ada, jadi kami buat sendiri, ketik sendiri. Nita jalannya sekian, alamatnya, kode posnya, keterangan lainnya jelas di sini semua sudah. Oke, kalian bisa melanjutkan ke halaman berikut dengan klik tombol selanjutnya atau langsung dengan klik berkas-berkas data-data yang ada di atas. Ini kita lanjut ke pendidikan. Untuk loadingnya cukup lancar ya. Kalau kemarin itu cukup sampai 5 menit baru dia bisa masuk. Jadi itu menandakan benar banyak sekali yang menggunakan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mungkin belum atau tahun depan ada pemberkasannya juga melalui daring seperti ini, saran saya jadwal yang ditentukan dengan kemarin jadwalnya tanggal 6, tapi saya tanggal 10 baru mulai untuk mengisi. Tanggal 11 kemarin itu sudah mulai rame. Jadi saran saya ada baiknya teman-teman segera atau lebih cepat untuk mengurus ini, karena kita khawatir jangan sampai jeda waktu yang tinggal beberapa hari kita sudah setengah mati untuk masuk ke sana. Ini tanggal 12, lagi 3 hari saja masa
untuk penguploadan berkas ini selesai. Tanggal 15 sudah selesai. Ini saran saya untuk pemberkasannya itu, untuk persiapan berkasannya itu usahakan lebih cepat. Nah, untuk pendidikan kita di sini kita tambahkan dari sekolah dasar yang awalnya muncul diploma 4 atau S1, kita tambahkan dari SD ini saya sudah tambahkan semua lengkap dan saya sudah cek semua nama-namanya sudah sesuai dan dalam ijazah, nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya, Pak pejabat yang menandatangan sudah jelas. Dan di sini untuk S1-nya saya rubah yang awalnya S1 tapi saya rubah dengan berkonfirmasi dengan pihak BKD, mereka menyarankan ini kita sesuaikan dengan ijazah. Jadi kami sudah menyesuaikan dengan ijazah. Sedangkan dengan akreditasinya juga kami sudah konfirmasi dengan BKD yang awalnya kami sangat mengkhawatirkan karena akreditasi kampus sendiri belum keluar waktu masih dalam proses pengurusan waktu kelulusan kemarin. Jadi pihak BKD juga pihak BKN menyarankan untuk menggunakan akreditasi jurusan. Oke, saya rasa cukup untuk pendidikan. Kita lanjut ke pekerjaan. Ya, cukup lancar. Nah, di buat pekerjaan ini kosongkan. Baik, kita lanjut ke keluarga. Nah, untuk keluarga sendiri di sini karena isi saya yang lolos, jadi data yang saya masuk ini ada data nama saya sendiri atau nama suami. Ini nama suami, ini nama anak-anak lengkap. Pasca folder semut abang, nama saya, Zika, guru, kerja di ini sudah semua. Nama anak, 2 anak. Hidup semua. Ini nama orang tua kandung dari istri saya. Nama saudara kandung dari istri saya. Nama bapak mertua. Jadi di sini bapak atau ibu mertua ya, bapak. Jadi saya hanya memasukkan data bapak saja. Baik, kita lanjut ke organisasi. Organisasi sini saya masukkan hanya OMK. Keterangan lain-lainnya jelas ini SKCK, nomor surat SK-nya sesuai, tanggal dikeluarkan SK-nya sesuai, nama yang penandatangan ini sesuai dalam SKCK. Terus surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nomornya saya masukkan 2 nomor dan ini juga sesuai instruksi atau pengarahan dari BKD bahwa caranya seperti ini. Kalau kita lihat petunjuk pengisian di bawah ini harusnya tanda kutip ya, tapi dari BKD tanda kutip dan tanda garing, tapi di BKD sudah menyarankan cukup buka kurung saja, buka dan tutup kurung saja dan koma. Dan untuk tanggal sendiri saya tidak bisa menambahkan 2 karena surat yang dikeluarkan dari BKD, surat keterangan jasmani dan rohani sama, jadi semuanya saya hanya 1 tanggal saja di sini. Dokternya sekian, surat bebas nafsanya sih juga ada lengkap.
dokter yang menandatangan. Keterangan lainnya di sini saya tidak ada, jadi saya tidak masukkan. Baik, untuk lanjut sebaiknya kita akan mengisi kode CAPTCHA. Itu kita lanjut. Oke, di pemberkasannya di sini saya sudah mengupload semua. Jadi sebenarnya tinggal saya akhiri saja, sudah selesai. Tapi saya ingin mengecek kembali dan untuk memastikan kalau dokumen yang saya upload ini adalah benar dan terang, dan semoga bisa diverifikasi. Baik, yang pertama ijazah, file scan ijazah. Ini kita perhatikan, saya klik di file scan ijazah. Ini jelas Universitas Kediri, semuanya terang. Ada surat STR-nya. Dan ini semuanya jelas ya. Scan-nya jelas. Semoga file yang masuk di sana juga jelas. Yang pertama, yang kedua, transkrip nilai. Saya scan di bagian kedua. Ya, ini Universitas Kediri. Transkripnya jelas. Transkripnya jelas. Terus ini 5 poin, pernyataan 5 poin yang saya gabungkan dengan mengabdi, surat mengabdi. Ini semuanya jelas, tanda tangannya jelas. Dari pihak BKD Kopensika, mereka menyarankan untuk tanggal di sini disesuaikan dengan tanggal akhir dari Cika tanggal 15 November 2020. Sedangkan saya upload atau masukkan atau mau akhir ini tanggal 12 ya. Ini juga sama tanggal 15 November 2020. Ini adalah saran yang diberikan atau disampaikan dari pihak BKD Kabupaten Sika. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang keempat, file scan SKCK. Oke, SKCK-nya juga jelas. Nomornya yang kami masukkan sesuai nomor yang ada di sini. Nama jelas. Ya, fotonya juga terang. Ini file scan-nya cukup baik ya. Kita lanjut ke bagian yang ke-5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini 2 surat yang digabungkan. Ini surat keterangan dokternya, jelas juga. Dan ini benar, saya upload surat keterangan dokter. Yang ke-5 tadi, kita ulangi lagi. Ya, jelas semuanya. Sekarang kita ke yang ke-6. Sudah tidak mengkonsumsi narkoba. Kita lihat. Ya, surat keterangan bebas narkoba juga benar. Oke. Kita lanjut ke yang ke-7. Nah, di sini karena file yang ini sesuai penyampaian dari BKD ini tidak bisa dimasukkan karena memang kami juga tidak masukkan untuk riwayat pekerjaannya, jadi kita lewati saja yang ini, kita tidak unggah karena memang tidak ada. Kita lanjut ke yang ke-8, yaitu DRH sendiri. Dari file DRH ini jadi file downloadan dari situs SSN sendiri. Jadi kita perhatikan di sini ada 2 file yang sudah saya gabungkan menjadi 1 file ya. Sesuai ini
arahan atau petunjuk. Kita lihat yang bagian ke-8. Ya, ini jelas sekali. Saya menyarankan untuk teman-teman yang ingin scan atau yang belum scan, saya sarankan ada baiknya scan dengan ukuran 100 KB ya. Karena awalnya saya scan dengan ukuran 200 dan di sini maksimalnya 500 KB, jadi saya jadikan satu itu 1000 lebih, bahkan sampai 2000. Karena file hasil scan itu 200 lebih semua, 250. Jadi saya sarankan mendingin 100. Kalau 250 kita kompres pun hasilnya tidak masih kurang ini bagus hasilnya. Jadi 100 nanti kita sesuaikan dua file kita, karena semuanya ada 7 berkas. Jadi 2 file itu kita kompres. 2 file kita kompres. Jadi mungkin 50-50. Saya 150-50. Jadi ada 2 file di sini dikompres. Yang lainnya saya tidak kompres. Jadi tetap terang ya. Ini kalau kita mau zoom pun tetap ini saya besarkan saja. Ini bisa terbaca dengan jelas. Fotonya juga masih kelihatan jelas. Ini pendidikannya bisa terbaca semua. Nicknya juga sudah bisa terbaca. Untuk keterangan lainnya di sini, ini juga bisa terbaca. Nomor, tanggal, pejabat, ya, semuanya bisa terbaca di sini. Oke, jadi ini yang ke-8 DRH-nya. Saya rasa ini juga sudah bisa terbaca. Jadi saya yakin sekali untuk DRH-nya semua berkas-berkas ini bisa lolos untuk verifikasinya. Dan ini yang ke-9, ini sudah masuk di awal pendaftaran. Ini dia sudah tersimpan dengan sendirinya. Baik, sudah kita cek semua dan file yang saya upload ini sudah sesuai. Jadi saya ingin mengakhiri proses pengisian DRH. Baik, oke. Di sini kami ada 2 orang, ada untuk sudah mengecek. Jadi kami sudah meyakini kalau semua file ini sudah sesuai. Kita akhiri prosesnya. Setelah pengisian DRH, akhiri dan diproses. Anda tidak bisa mengubah data terkait data riwayat hidup seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup? Baik, untuk teman-teman, jadi jangan terlalu gapapa. Sebaiknya kita memperhatikan lagi semua. Karena saya sudah mengecek dan sudah meyakinkan ini semuanya sudah benar. Saya yakin ini sudah benar ya. Jadi saya langsung akhiri karena saya sudah cek kembali tadi. Saya langsung klik ya saja. Dan ini kita sudah sini sudah mengakhiri. Kita lihat kembali. Ini di sini ternyata kita masih bisa lihat ya. Ini file scan ijazah. Kita lihat kembali file ini. Scan ijazah.
Nah, ini jelas ijazah dengan STR yang digabungkan. Yang kedua adalah transkrip. Dan ini benar transkrip di posisi yang kedua. Yang ketiga adalah surat pernyataan 5 poin. Dan itu benar. Yang digabungkan ada 2 surat. Yang keempat SKCK. Ya, di sini benar SKCK dan gambarnya jelas, file scan-nya jelas. Yang kelima surat sehat jasmani, surat keterangan dokter dan surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa jelas. Yang keenam narkoba, surat bebas narkoba juga jelas dan benar. Yang ketujuh tidak ada. Yang kedelapan DRH. Ini jelas daftar riwayat hidup. DRH perorangan sudah saya gabungkan dengan DRH riwayat. Ini semuanya sudah saya cek dan ini benar dan jelas hasilnya. Dan yang terakhir adalah file scan surat lamaran yang di awal pendaftarannya ini. Dan semuanya sudah benar. Ya, terima kasih untuk PKN dan untuk SCCN. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak. Anda telah mengisi dan mengirim data riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CPNS melalui situs resmi PKN dan instansi pilihan Anda. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Oke, sudah selesai. Oke, saya keluar. Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali.